Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratil kiram, para alim, para ulama, para bapak, ibu, jamaah masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Patut kita memanjatkan puja, puji dan syukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memperbaiki diri dengan dipertemukannya kita bulan Ramadan yang insya Allah ini sudah hari ketiga tarawih panjenengan sedaya. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah. Tema pada malam hari ini adalah meraih jiwa muttaqin dengan puasa. Kalau kita kembali kaji apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini targetnya adalah taqwa Allah. Taqwa Allah itu adalah kata sifat yang orangnya dikatakan muttaqin. Orang yang mempunyai jiwa taqwa Allah, taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita ketemu Ramadan, sejatinya kita ini dikembalikan kepada fitrah kita. Bahasa baterai HP itu adalah kita dicas oleh Allah Subhanahu wa taala agar semangat ibadah kita diingatkan kembali oleh Allah tentang perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala di saat ada di Lauh Mahfuz. Di mana ketika kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, adakah kalian tahu siapa Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Dan kita semua sepakat, baik dari suku apapun, baik dari bangsa apapun, pada saat masih berupa arwah, berupa roh yang belum Allah Subhanahu wa ta'ala lengkapi dengan jasad, kita semua sepakat qalu alastu birabbikum qalu bala syahidna, kami tahu ya Allah panjenengan adalah Tuhan kami. Ini adalah fitrah kita. Maka kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat akhir zaman, kita dianugerahi 1 bulan yang memang Allah Subhanahu wa taala setting sedemikian rupa sehingga kita dikembalikan kepada jati diri kita. Dalam menghadapi 11 bulan, maka kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Ramadan ini diproses kembali oleh Allah, disadarkan ingatan kita bahwa kita ini sejatinya sudah punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa kita janji tidak cuma sekedar mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan, tapi kita juga mau nurut, mau manut, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Karena itu, ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, jiwa muttaqin ini paling tidak memiliki 3 sifat. Jiwa muttaqin ini paling tidak mempunyai 4 indikator. Untuk bisa mencapai jiwa muttaqin, mempunyai jiwa takwa kepada Allah, tunduk dan patuh pada ketentuan Allah, yang pertama adalah tawadhu. Maka mari lewat Ramadan ini kita tanamkan sifat tawadhu kita.
Tawadhu itu tidak sombong, andap asor, merasa diri kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis alaihi laknatullah yang asalnya adalah Azazil, pemimpin para malaikat, itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Itu bukan karena iblis tidak nurut sama Allah. Bahkan kalau soal nurutnya luar biasa iblis, ibadahnya luar biasa. Tetapi karena iblis ketika diperintah oleh Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintah agar sujud kepada Nabiullah Adam, iblis tidak mau sujud. Dan ketika ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjudu idz amartu, wahai iblis, gerangan apa yang membuat engkau tidak mau tunduk kepada Allah untuk sujud kepada Nabiullah Adam? Maka jawaban iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api, sedang Adam dari tanah. Sisi senioritas dan unsur api lebih mulia daripada tanah. Muncul sifat arogannya, sifat sombongnya. Karena itu iblis diusir dari surga. Ma'asyiral muslimin, para bapak hadirin rahimakumullah. Sebenarnya apa sih yang kita sombongkan? Karena semua kita ini dibatasi oleh waktu. Sekaya apapun kita juga terbentur dengan waktu. Pada akhirnya kekayaan itu juga toh akan kita tinggalkan. Sepangkat apapun jabatan kita, kalau kita sombong mau pangkat, karena kepangkat dan jabatan, nyuwun sewu, ada batas akhirnya. Coro presiden ya 5 tahun, 2 periode 10 tahun, selesai sudah. Lantas apa yang kita sombongkan? Karena itu mari lewat Ramadan ini kita belajar dan kita maksimalkan untuk bisa memiliki sifat tawadhu, tidak sombong. Yang kedua adalah qanaah. Qanaah itu jiwanya teriman, menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nyuwun sewu para bapak, para hadirin rahimakumullah. Hidup ini semua sudah diatur Allah. Ketika Allah memberikan sakit, fa idza maritu fa huwa yasfin. Loh, yang marasna juga Allah. Sing ngedum rizki, kul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Siapa Muhammad yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi? Sing ngedum rizki sapa Muhammad? Qul lillah. Semua Allah. Artinya kita ini ibarat pemain sinetron. Skenarionya sudah dibuat oleh Allah, kita mau jadi apa, bagaimana kita harus berperan, tapi yang jelas kita tidak boleh melakukan improvisasi, kita harus memenuhi skenario yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini neriman. Ini qanaah. Makanya para hadirin rahimakumullah, jiwa qanaah ini penting kita tanamkan. Pada saat kita berbuka, bagaimana cara kita mengekspresikan berbuka ini tidak dengan semua makanan disiapkan. Karena pada umumnya biasanya kalau belanja untuk berbuka itu disiapkan semua, kolak ya ono, makanan apapun ada. Namun ketika maghrib, mohon maaf, segelas air putih barangkali sudah cukup untuk menyejukkan dan mengisi perut kita. Apalagi ditambah kurma 3 butir, selesai, makanan yang lain tidak tersentuh. Coba, sementara kita siapkan makanan apapun, ote-ote ya ono, dadar jagung ya ono, kolak ya siap, makanan siap dengan lawo yang luar biasa. Tapi mari kita justru belajar qanaah, belajar nerimo. Sudah apa yang ada kita upayakan sebagai bagian dari wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sikap wara'. Sikap wara' itu adalah bagian dari sifat zuhud. Kanjeng Nabi dawuh, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, fa bainahuma syubhatun. Barang halal itu ketok, kelihatan, jelas mana halal mana, dan haram juga kelihatan. Fa bainahuma syubhatun, antara halal dan haram yang tidak kelihatan, sing remeng-remeng itu namanya syubhat.
Lah jiwa warok itu tidak mau makan kecuali yang memang sudah jelas-jelas halalnya. Sehingga ada pemberian itu ditanya dari mana ini pemberian. Jangan-jangan pemberian ini dari Chrysiris yang sekarang ada di penjara. Reza Arab gara-gara main game begitu tanpa disadari disawer sama Doni Salman 1 miliar. Coba bayangkan. Karena itu ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, mari jiwa qanaah ini loh. Jiwa warok hanya akan kita makan dan kita gunakan kalau memang sudah jelas-jelas halalnya. Kalau yang jelas-jelas haram, jangankan yang haram, yang syubhat saja tidak mau. Itu jiwa warok. Nah, termasuk kita saat ini. Makanan yang halal, jelas-jelas halal, tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan, wong itu uang dari uang kita, dari kerja kita belikan makanan, makanannya juga halal, kita tata di atas meja dan kita tidak mau makan kalau Allah tidak perintah. Kalau sudah Allah perintah dengan pertanda masuknya adzan, masuknya waktu maghrib, baru kita mau makan. Jelas halalnya. Karena itu mari lewat Ramadan kita diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita betul-betul hidup dengan sesuatu yang jelas-jelas halal. Jangankan yang haram, yang subhat saja kita tidak mau. Yang jelas-jelas tidak tahu asal usulnya, karena itu justru bisa membahayakan diri kita. Yang ketiga, yang keempat dan terakhir adalah sifat atau jiwa yakin. Orang yang punya iman kepada